Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Minggu terakhir sebelum Rabu Abu adalah hari Minggu biasa ke-7, tertanggal 19 Februari 2023. Kemudian dengan Rabu Abu kita memasuki masa Prapaskah yang dilanjutkan dengan masa Paskah. Masa Paskah berakhir dengan hari raya Pentakosta. Pekan biasa sesudahnya adalah pekan biasa ke-8. Minggu berikutnya, hari raya Tritunggal Maha Kudus. Pekan sesudahnya adalah pekan biasa ke-9. Selanjutnya adalah hari raya tubuh dan darah Kristus, hari Minggu lalu, yang diikuti pekan biasa ke-10. Setelah semua misteri-misteri iman kita dirayakan dalam hari-hari Minggu setelah Pentakosta, sekarang kita melanjutkan perjalanan rohani kita mengikuti Tuhan Yesus menurut tradisi Matius dalam minggu-minggu biasa. Untuk apa saya mengawali homili ini dengan penjelasan ini? Untuk menunjukkan bahwa memang ada yang terlompati karena perayaan-perayaan sesudah Pentakosta. Mari kita lihat. Sebelum Rabu Abu, Minggu biasa ke-7, bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48, bagian dari khotbah di bukit. Minggu biasa ke-8 tidak dibacakan karena bertepatan dengan hari raya Pentakosta. Matius bab 6 ayat 24 sampai 34, nasihat tentang kekhawatiran, masih bagian dari khotbah di bukit. Minggu biasa ke-9 tidak dibacakan karena bertepatan dengan hari raya Tritunggal Maha Kudus. Bacaan diambil dari Matius bab 7 ayat 21 sampai 27, perumpamaan tentang membangun rumah di atas wadas, bagian terakhir dari khotbah di bukit. Minggu biasa ke-10, minggu lalu tidak dibacakan karena bertepatan dengan hari raya tubuh dan darah Kristus. Bacaan diambil dari Matius bab 9 ayat 9 sampai 13, panggilan Matius si pemungut cukai. Dan hari ini, Minggu biasa ke-11, bacaan diambil dari Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8, panggilan ke-12 murid, dan awal khotbah atau pengajaran Tuhan Yesus yang kedua dalam tradisi Matius, yaitu percakapan tentang kerasulan, apostolic talk. Percakapan tentang kerasulan. Semoga Anda melihat alurnya serta bagian yang terlompati sampai pada hari ini. Khotbah di bukit, khotbah Tuhan Yesus dalam tradisi Matius yang paling panjang. Injil Matius bab 5, 7, 5, 6, dan 7, 3 bab penuh, ditujukan kepada semua orang, mereka yang tergerak ketika mendengarkan Sang Guru Agung ini mengajar dengan penuh wibawa. Tetapi pembicaraan kerasulan, this apostolic talk, ditujukan kepada mereka yang dipilih dan diutus. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya, dipilih. Dan Yesus mengutus ke-12 murid itu, diutus. Dari sekian banyak yang tergerak dan tertarik pada Sang Guru Agung ini, ada sementara yang dipilih dan diutus untuk pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Memang
mereka yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus tidak semuanya berprofesi medis atau petugas medis atau paramedis, tetapi bukankah menyembuhkan orang sakit bukan hanya soal obat, melainkan harapan, kehadiran, penghiburan, dan dukungan. Kita semua yang dipanggil dan dipanggil untuk membagikan harapan, penghiburan, dukungan. Juga tidak jarang sekali itu ada peristiwa, mungkin tidak ada, membangkitkan orang mati. Mungkin ada yang pernah melakukan CPR dan berhasil. CPR itu cardiopulmonary resuscitation, resusitasi jantung paru-paru. Tetapi membangkitkan orang mati pada dasarnya adalah memberikan harapan sama, membangkitkan juga bukan hanya badan tetapi rohani, semangat, hidup, daya hidup. Dengan itu kita dapat membangkitkan orang yang mati semangatnya, yang putus harapannya. Dalam bahasa Mazmur dikatakan, buluh yang terkulai tidak dipatahkan, dan sumbu yang berkedip-kedip tidak dipadamkan. Panggilan mereka yang dipanggil, tugas mereka yang dipanggil dan diutus adalah memelihara semangat dan harapan hidup, menjaga agar buluh yang terkulai tidak dipatahkan dan sumbu yang berkedip-kedip tidak dipadamkan. Tahirkanlah orang kusta, lagi-lagi bukan terutama penyembuhan fisik dari penyakit kusta yang pada waktu itu tidak ada obatnya, sekarang sudah ada, tetapi kita dapat mengingat Santo Damian yang menemani orang kusta di pulau yang terusir, memberi penghargaan kepada mereka, menghapus stigma bagi orang-orang yang menderita kusta, menjadi pribadi yang diterima, berharga di hadapan Allah. Dan inilah pewartaan kerajaan surga, menghapus stigma, menerima setiap orang sebagai ciptaan, sebagai sesama, sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, yang bernilai, yang dikasihi Tuhan juga. Dan mengusir setan-setan, roh-roh jahat, melawan roh kebencian dan balas dendam dengan roh pengampunan dan perdamaian. Melawan roh kesombongan dengan roh kerendahan hati. Melawan roh kemarahan dengan roh kesabaran. Dan kekhawatiran serta keputusasaan dengan harapan. Dengan segala hal itu, dengan segala cara itu, semua orang yang dipanggil dan diutus mewartakan kerajaan surga. Tetapi lebih dari itu semua, apa yang mendorong para murid yang dipanggil dan diutus itu untuk bertekun dalam tugas perutusannya adalah nasihat yang terakhir ini. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Secara sederhana saya mengingat Paus Fransiskus sebelum menjadi
sebelum terpilih menjadi paus adalah Uskup Agung Buenos Aires di Argentina. Dan dikabarkan bahwa beliau itu tidak punya mobil pribadi, tidak juga punya mobil keuskupan. Kalau pergi ke kantor, dari Wisma Keuskupan ke kantor keuskupan, naik tram atau kendaraan umum pulang pergi setiap hari. Dan setelah terpilih menjadi paus, pernah dikabarkan menerima hadiah mobil, saya lupa, entah Ferrari, entah Lamborghini, diterima dengan sukacita. Setelah diterima, dijual. Lalu uangnya diberikan kepada lembaga amal yang ada di bawahnya. Memang paus ngapain juga pakai mobil sport ya. Sudah tidak kuat juga nyetir bagaimana. Tetapi ini sederhana memberikan kepada kita pengalaman konkret hidup atas nasihat Injil ini. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nasihat yang dirumuskan juga dalam doa Santo Ignatius Loyola dengan indah akan kita nyanyikan sebagai lagu persiapan persembahan nanti. Terimalah ya Tuhan segala kehendakku, kemerdekaanku, budi dan ingatanku. Segalanya milikmu, kepadamu Tuhan ku kembalikan. Berilah aku cinta dan rahmatmu, cukup itu bagiku. Amin.